Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Firmansyah, NIM 63040200111. Di sini saya dan rekan saya Arsendi Awang Pradani 63040200139, Dwi Anggoro Setiawan 63040200122, Nur Mahmudi Ismail 63040200114, dan Febrian Arti Susanto 63040200124 akan menjelaskan mengenai materi ke-6, yaitu HAM. Apa itu HAM? Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian HAM. Di antaranya adalah John Locke, John Watterson, Miriam Budiarjo, Profesor Kuncoro Purbopranoto, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. HAM memiliki beberapa ciri pokok, antara lain hakiki. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Yang kedua, universal. Keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal, yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga, tetap. Bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang manusia sebagaimana HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Yang keempat, utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antara sesama manusia. Tujuan HAM adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasa sendiri, dan hidup dengan damai. Tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Sejarah perkembangan HAM di dunia. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal yang telah ada dan berkembang sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa pada hakikatnya yang didukung oleh kesadaran untuk keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Telah ada upaya untuk menyusun suatu hukum atau aturan dan ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama Hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Solon, seorang negarawan di Athena pada 600 sebelum Masehi, juga mengupayakan pembaruan dengan menyusun undang-undang yang telah menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga. Solon yang dibentuknya mahkamah atau pengadilan Healiae dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat Ecclesia.
Filsuf-filsuf Yunani lainnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles juga mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam menjalankan dengan kewajiban atau tugas negara. Banyak orang mengkritik praktek demokrasi pada masa lalu. Ia mengajarkan HAM, keadilan, keutamaan, dan keadilan. Lebih jauh dari orang-orang yang berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Barthes 1971. Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia mati dengan cara minum racun. Plato dalam dialognya namoi membangun suatu sistem pemerintahan di mana petugas atau pejabat oleh rakyat, tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles, di mana demokrasi yang justru meminggirkan hak warga. Sementara, menurut Aristoteles, suatu negara disebut sebagai kepentingan yang mengabadikan kekuasaan untuk umum. Ia menawarkan pemerintah atau negara politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Sistem ini seluruh rakyat bagian ambil dalam pemerintah baik yang kaya maupun miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit, ia menerapkan persamaan bagi warga negara tanpa kewarganegaraan. Pada masa yang lebih modern, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776, dinyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hidup, kemerdekaan, dan kebebasan. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh Revolusi Prancis 4 Juli 1789 juga muncul akibat kesewenang-wenangan Raja Louis 104. Rakyat yang tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Revolusi semboyan Prancis, yakni perasaan, persaudaraan, dan kebebasan dalam berkembangnya menjadi landasan perjuangan HAM di Prancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire. Sekian dari pembahasan dari saya, dilanjutkan dengan teman saya berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggur Setiawan, NIM 630402000122. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM di Indonesia. Ya, sejarah HAM di Indonesia dibagi menjadi 2 periode. Sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan sesudah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi, lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM. Seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Perdebatan HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination. B. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM, yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. 2. Adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, serta kontrol parlementer atas eksekutif. C. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi
liberal dan awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. D. Periode 1966 sampai 1998. Pada Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. E. Periode pasca Orde Baru tahun 1998. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 19 atau MPR atau 1998 dengan HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengesahan UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudi Ismail, NIM 63040200114 dari kelas 1B MPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga penegak HAM yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kewarganegaraan, langsung saja. Lembaga-lembaga penegak HAM yang ada di Indonesia di antara lain: nomor 1 ialah Komnas HAM. Komnas HAM ialah lembaga mandiri yang didirikan Indonesia, yang mana lembaga ini setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain. Untuk fungsi dari Komnas HAM ialah melakukan investigasi, penyuluhan, dan penyelidikan ataupun penyelesaian masalah-masalah HAM di Indonesia. Untuk tujuan dibentuknya Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua ialah pengadilan khusus HAM, yaitu pengadilan khusus yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan masalah HAM di Indonesia, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk wewenang dari pengadilan khusus HAM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nomor 3 ialah pengadilan ad hoc. Pengadilan ini adalah didirikan untuk menangani persoalan-persoalan HAM yang bersifat berat dan merugikan orang lain. Adapun sifat-sifat dari pengadilan ad hoc yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat khusus, yang mana pengadilan ini khusus untuk menangani persoalan-persoalan HAM yang ada di Indonesia. Contoh dari kasus Tanjung Priok, kasus Timur Timur yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Yang kedua ialah bersifat sementara, yang mana pengadilan ini dibentuk wewenangnya hanya memberikan keputusan atau menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut. Yang ketiga, retroaktif, yang mana hukum di sini bisa mengubah konsekuensi hukum yang mana peristiwa tersebut terjadi sebelum hukum tersebut dijalankan. Yang keempat yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengungkap, mencari, dan menggali informasi atas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan dahulu. Hukum di sini bisa mengubah konsekuensi hukum yang mana peristiwa tersebut terjadi sebelum hukum tersebut dijalankan. Yang keempat yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengungkap, mencari, dan menggali informasi atas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan dahulu, yang mana tujuannya dengan diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih tertinggal di masa lalu. Yang kelima yaitu Polri. Pada tahun 2002, Polri dinyatakan sebagai lembaga negara yang memberikan
keamanan ataupun perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsendi Awang Pradani, NIM 63040200139, Lembaga Penegak HAM di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kaum perempuan. Komnas ini dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998. Kegiatan Komnas Perempuan antara lain penyebar luasan pemahaman, pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan undang-undang dan instrumen internasional yang relevan terhadap hak asasi perempuan. Pemantauan dan penelitian termasuk pencarian fakta tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Penyebar luasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat. Pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka mewujudkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berikutnya KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Pada awalnya, KPAI diberi nama KPAN, Komisi Perlindungan Anak. Lembaga ini berdiri dengan tujuan meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Tugas KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Beberapa aspek hak-hak anak yang harus dilindungi antara lain hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, serta hak perlindungan khusus. Berikutnya YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, merupakan salah satu LSM, lembaga swadaya masyarakat yang berdiri sejak tanggal 26 Oktober 1970, bertujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikutnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Swasta. LBH merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pihak swasta yang pada umumnya anggota dari lembaga ini adalah orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, yaitu pengacara. LBH memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan rakyat kecil atau kurang mampu agar mendapat akses keadilan seadil-adilnya, persamaan kedudukan di mata hukum. BKBH, Biro Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. BKBH merupakan sebuah LBH yang naungannya berada di bawah perguruan tinggi. Kegiatan dari BKBH meliputi bidang layanan hukum, layanan yang diberikan kepada warga yang miskin, dan memberikan bantuan berupa bimbingan hukum, wawasan hukum, dan lain-lain. Bidang konsultasi hukum, BKBH memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Bidang kajian dan penelitian, BKBH melakukan joint research policy dengan pengadilan demi penyelenggaraan peradilan yang bersih. Bidang advokasi, BKBH memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk perkara di pengadilan dan membebaskannya dari biaya perkara. Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Pada mulanya Kontras memiliki nama KIP HAM yang didirikan pada tahun 1996 dan dirubah namanya pada tanggal 20 Maret 1998 menjadi Kontras. Kontras merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia yang memiliki fokus kepada orang hilang
dan korban tindak kekerasan. Visi yang dijunjung dalam organisasi kontras yaitu terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ardi Susanto, NIM 6304020000124. Saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya yaitu hak asasi manusia dalam hukum dasar, kemudian contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia, kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Oke, yang pertama, hak asasi manusia dalam hukum dasar. Hukum dasar yang dimaksud adalah hukum dasar negara yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 45 dan amandemennya. Undang-Undang Dasar 45 mencantumkan hak warga negara berhubungan dengan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Itu pokok-pokok pikiran Pancasila. Pancasila sebagai negara menjiwai Polexus Buddhankam, sehingga Pancasila dinyatakan sebagai landasan ideal dalam bernegara dan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Polexus Buddhankam dalam Undang-Undang 1945 terkandung dalam pasal 26 sampai dengan pasal 34, yaitu yang pertama, hak atas kewarganegaraan, yaitu pasal 26 ayat 1. Kemudian nomor 2, hak berkedudukan yang sama dalam hukum, pasal 27 ayat 1. Kemudian nomor 3, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Kemudian nomor 4, hak turut serta dalam bela negara, tercantum pada pasal 27 ayat 3. Kemudian nomor 5, hak kebebasan berserikat, pasal 28. Kemudian nomor 6, hak kebebasan berkumpul, pasal 28. Kemudian ketujuh, hak kebebasan untuk berpendapat, pasal 28. Kemudian nomor 8, hak kemerdekaan untuk beragama, yaitu pasal 29. Kemudian nomor 9, hak usaha, pertahanan dan keamanan, pasal 30. Kemudian nomor 10, hak mendapat pendidikan yang layak, pasal 31. Kemudian nomor 11, hak mengembangkan nilai-nilai kebudayaan, pasal 32. Nomor 12, hak atas usaha perekonomian, pasal 33. Kemudian nomor 13, hak atas kesejahteraan sosial, pasal 33. Kemudian nomor 14, hak atas jaminan sosial, pasal 34. Kemudian beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, kasus tenaga kerja wanita TKW di luar negeri yang banyak dia aniaya, diperkosa dan gajinya tidak dibayar. Kemudian penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Kemudian ada penembakan mahasiswa di Trisakti. Kemudian peristiwa Tanjung Priok. Kemudian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, ketidaktahuannya tentang masalah penghormatan HAM orang lain. Kedua, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Ketiga, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Keempat, pemahaman belum merata tentang HAM.
HAM baik di kalangan sipil maupun militer. Kemudian nomor 5, kekuasaan yang tidak seimbang. Nomor 6, masyarakat warga yang belum berdaya. Nomor 7, good government masih bersifat retorika. Nomor 8, corporate governance masih bersifat retorika. Masih kuatnya budaya korup. Nomor 10, masih kuatnya budaya paternalistik dan feodal. Kemudian terjadinya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian interpretasi dan penerapan yang salah dari norma-norma agama dan perintah instruksi. Itu dia materi tentang hak asasi manusia dalam hukum dasar dan contoh-contoh pelanggaran HAM dan faktor-faktor penyebabnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.